Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Manajemen, dengan Bapak Ahmad Murdiono, SPD, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Dimulai dari pengertian, jenis, karakteristik, sumber terjadinya, perhitungannya, hingga model-model kurva dalam pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan dahulu tim kami. Ada Syahti Ariandi, Cindy Sylvia, Tolhas Prasaulian, Vicky Radika, Waradika Langen, Yandri Arif, Zahra Mafrihatus, Zaki Haryadiko, Zidan Nur, dan saya sendiri, Zidan Setia Ramadan. Please take the best seat and enjoy the video. Yang pertama, pengertian. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapat konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalam pasar tersebut. Karena beberapa sebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lalu ada jenis oligopoli. Terdapat dua macam jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni. Adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Misalnya baja, aluminium, kaca, besi, dan lain sebagainya. Dilihat dari contoh produknya, produk oligopoli murni berupa produk bahan baku ya. Lalu berikutnya ada oligopoli terdiferensiasi. Adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Misalnya, mobil dengan bentuk yang berbeda-beda, rokok dengan berbagai rasa, sabun dengan berbagai aroma, dan deterjen dengan berbagai wangi-wangian, dan lain sebagainya. Karakteristik pasar oligopoli. Penjualan bersifat homogen. Misalnya saja produk yang dijual adalah roti. Namun, seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu, cukup mudah menemukan varian satu dan lainnya. Lalu ada dua produsen atau lebih. Apabila terdapat hanya dua produsen, maka disebut duopoli. Produsen terbatas menyebabkan persaingan pasar tidak sehat, sehingga sebagian besar negara melarang adanya praktek oligopoli. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat berjalan lancar. Lebih dari itu, supaya produsen bisa bersaing dengan sehat. Kemudian, memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Kemudian, harga saing relatif sama. Apabila harga terlampau berbeda, maka produk tidak dapat bersaing. Misalnya saja perusahaan A menjual produknya seharga Rp5.000, sedangkan perusahaan B menjual produk lebih mahal sebesar Rp8.000. Apa hasilnya? Tentu saja konsumen akan langsung memilih produk perusahaan dari perusahaan A. Kemudian, sulit ditembus produsen baru. Karena persaingan yang sangat ketat, tak jarang produsen baru berusaha mengambil resiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga. Namun, justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli tidak sehat atau tidak sempurna. Lalu yang terakhir, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya,
keputusan dalam menentukan range harga produk. Jika produsen utama menjual harga Rp10.000, maka produsen lain tidak jauh dari angka Rp10.000. Lalu, bagaimana sih pasar oligopoli dapat muncul? Di sini kami menjelaskan 6 sumber munculnya pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi yang dioperasikan sangat besar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang memasok pasar. Lalu, yang kedua, kebutuhan investasi atau modal yang besar, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Yang ketiga, sedikit perusahaan yang memiliki hak paten yang eksklusif untuk memproduksi komoditas tertentu. Yang keempat, adanya perusahaan yang mapan dan memiliki langganan loyal karena kualitas produk dan pelayanannya, sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing. Yang kelima, sedikit perusahaan yang memiliki kontrol atas pasokan bahan baku atau bahan mentah untuk memproses komoditas tertentu. Yang terakhir, pemerintah memberikan waralaba kepada perusahaan tertentu untuk bergerak di pasar tersebut. Selain 6 karakteristik tadi yang menandakan pasar tersebut merupakan pasar oligopoli atau bukan, terdapat dua macam perhitungan yang menyatakan pasar tersebut dapat dikatakan pasar oligopoli atau bukan. Yang pertama, perhitungan dengan menggunakan rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi ialah rasio yang mengukur total pangsa pasar 4, 8, hingga 12 perusahaan terbesar pada pasar tersebut. Pangsa pasar adalah persentase total penjualan suatu perusahaan terhadap sebuah industri. Rumus dari rasio konsentrasi adalah pangsa pasar perusahaan 1 ditambah pangsa pasar perusahaan 2 ditambah pangsa pasar perusahaan ketiga ditambah pangsa pasar perusahaan keempat. Kemudian hasilnya ialah rasio konsentrasi dari keempat perusahaan tersebut. Apabila hasil dari rasio konsentrasinya 50% hingga 100%, maka pasar tersebut dapat dikatakan pasar oligopoli. Kemudian perhitungan yang kedua ialah perhitungan dengan menggunakan Herfindahl-Hirschman Index atau HHI. HHI adalah ukuran konsentrasi pasar, di mana Anda menghitungnya dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di industri tersebut. Perhitungan ini merupakan alternatif dari rasio konsentrasi. Yang membedakan ialah nilai indeks berkisar antara 0 hingga 10.000 poin atau juga bisa dalam bentuk persentase. Rumus dari HHI kurang lebih sama dengan rumus rasio konsentrasi, dengan cara menjumlahkan pangsa pasar seluruh perusahaan terbesar pada industri tersebut. Namun, pada rumus HHI, pangsa pasar masing-masing perusahaan dikuadratkan. Sehingga apabila hasilnya sebesar 1.500 hingga 10.000 atau dalam persentase sebesar 15% hingga 100%, maka pasar tersebut dapat dikatakan sebagai pasar oligopoli. Model Carnot. Asumsi dasar model Carnot adalah setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya, dengan harapan bahwa output decision-nya tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaingnya, tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Dalam model Carnot, menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung sangat erat. Di sini kita akan melihat karakteristik pasar di model Carnot. Yang pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap. Yang kelima, terdapat strategic behavior yang dilakukan oleh perusahaan. Pada gambar di slide ini merupakan contoh kurva model Carnot. Di sini
kita bisa lihat kurva reaksi perusahaan A, QA sama dengan 15 min 0,5 QB. Kurva reaksi perusahaan B, QB sama dengan 15 dikurangi 0,5 QA. Titik C adalah keseimbangan Cournot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model kurva permintaan terpatah. Nah, untuk model ini biasanya muncul karena adanya kelakuan dalam menetapkan harga, yang mana ini sering terjadi pada pasar oligopoli. Nah, pada pasar oligopoli, jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan mengikuti perbuatan tersebut, sehingga permintaan akan cenderung elastis. Dan di lain sisi, jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikutinya, sehingga permintaan akan inelastis. Nah, implementasinya adalah bahwa kurva permintaan akan terpatah, MR akan diskontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginal berubah juga. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu adalah kurva permintaan. Terdapat titik A, B, C memiliki patahan pada tingkat harga yang berlaku, yakni sebesar $6, serta kuantitas keseimbangan 40 unit, yaitu pada titik B. Titik D lebih elastis di atas patahan dibandingkan bagian bawahnya, atas dasar asumsi bahwa pesaing tidak akan ikut-ikutan menaikkan harga. Kurva pendapatan marginal adalah MR, atau titik E, G, E, H, J, AG, MR dari AB, HJ, MR dari BC. Patahan kurva permintaan pada titik B menyebabkan MR putus panjang BH. Tingkat output terbaik pada monopolis adalah 40 unit atau pada titik E, sedangkan MC memotong pada bagian vertikal MR. Baik, yang selanjutnya ada model kesepakatan kartel. Dalam pasar sering terdapat kolusi, yaitu kerjasama antara perusahaan untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Selain itu, untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang dapat mengakibatkan omset penjualan menurun. Misalnya memainkan harga pasar. Untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkan stagnan. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia perokok aktif sangat banyak, bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru, dengan harga dan rasa yang lebih disukai oleh konsumen. Kartel terdiri dari dua. Yang pertama, kartel berbagi pasar. Ialah memberikan setiap anggota hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Pasar dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama ada tingkat harga, yang kedua kuota, yang ketiga ada daerah atau wilayah. Kebebasan tetap ada dalam bentuk produk, kegiatan promosi, dan lain-lain. Kasus kartel. Yang pertama, anggota kartel yang lemah bersedia menjual dengan tingkat harga tertentu atau lebih rendah. Disebut penggabungan tidak stabil karena produsen dengan struktur biaya lebih rendah akan mendorong produsen lain keluar pasar. Yang kedua, produsen dengan struktur biaya sama akan membagi pasar sama besar. Struktur biaya lain dengan kuota dan negosiasi. Untuk menghalangi pesaing baru, tingkat harga ditetapkan tidak terlalu tinggi dan perang harga dengan produsen baru. Untuk kartel yang kedua yaitu kartel terpusat. Kartel terpusat ialah perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagikan. Untuk kartel perusahaan resmi, para produsen dalam sebuah industri yang menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel itu, dengan tujuan meningkatkan keuntungan total kartel tersebut. Kartel yang ekstrim yang membuat seluruh keputusan untuk seluruh perusahaan anggota, bentuk kerjasama
sempurna ini disebut kartel terpusat atau sentralis kartel dan mengarah kepada cara penyelesaian monopoli. Slide selanjutnya yaitu kurva kartel terpusat. Pada kurva pertama yaitu frame 1 dapat diketahui bahwa perusahaan mendapati kondisi equilibrium pada titik E1 yaitu saat harga di $4 dan mendapat 20 kuantitas. Sedangkan perusahaan akan mendapat nilai maksimum saat harga berada di $8 dan mendapat 20 kuantitas atau pada titik B1. Lalu pada frame 2 didapati bahwa perusahaan mendapatkan kondisi equilibrium pada titik E2 yaitu saat harga $4 dan mendapatkan 30 kuantitas. Sedangkan perusahaan akan mendapati nilai maksimum saat harga berada di $8 dan mendapatkan 30 kuantitas atau berada pada titik B2. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa pada frame 1 perusahaan mendapatkan laba tertinggi dan pada frame 2 perusahaan mendapatkan laba rendah. Lalu pada kurva selanjutnya yaitu industri atau kartel didapati ketika garis MR memotong garis MC, maka akan didapati titik E yaitu titik produksi optimal dari perusahaan dan di mana garis biru yang ada merupakan garis permintaan pasar. Selanjutnya, model kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga adalah suatu alat untuk mengkoordinasi tingkah laku harga oligopolistik yang memungkinkan perusahaan saling tergantung satu sama lain atau mutually interdependent untuk memperoleh laba yang tinggi. Suatu contoh dari kepemimpinan harga adalah kepemimpinan sebuah perusahaan dominan yang memiliki keunggulan atas para pesaing. Juga perusahaan yang diakui pemimpinnya harga melaksanakan perubahan harga. Perusahaan barometrik yaitu terbesar, dominan, atau perusahaan daya terendah di industri. Kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar dikurang pasokan oleh para pengikut. Dalam industri oligopolistik, perusahaan barometrik adalah perusahaan tunggal yang pertama melakukan perubahan harga yang kemudian secara umum diterima oleh perusahaan lain. Perusahaan pengikut mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berlaku sebagai pesaing sempurna. Sebuah perusahaan memilih menjadi perusahaan pengikut karena mungkin beberapa alasan. Pertama, mereka menganggap bahwa menantang pemimpin pasar lebih mahal dan dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin. Alasan kedua, dengan menjadi pengikut, mereka dapat menghindari kemungkinan serangan balasan dari pemimpin, yang mana dapat berakibat fatal. Hal ini karena pemimpin pasar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk berkompetisi. Slide selanjutnya yaitu mengenai kurva kepemimpinan harga. Penjelasannya adalah garis panjang biru yang menghubungkan harga 12 dengan kuantitas 120 adalah garis permintaan pasar secara keseluruhan. Mana garis biru tipis yang menghubungkan titik HNF pada harga 7 dengan kuantitas 100 adalah garis permintaan perusahaan yang dominan. Lalu perusahaan yang berada pada harga 6 dengan titik NRC bisa dikatakan akan dapat memenuhi permintaan pasar atau itu di perusahaan pesaing maksudnya. Sementara untuk perusahaan yang menjual produk dengan harga berada di bawah atau di bawah harga pertemuan antara titik marginal cost dengan marginal revenue, permintaan akan dipenuhi oleh perusahaan dominan. Selain itu, pada kurva dijelaskan bahwa laba maksimum perusahaan dominan terletak pada titik E yang merupakan titik pertemuan antara marginal cost dengan marginal revenue. Sementara laba maksimum perusahaan dalam pasar adalah pada titik B, di mana titik tersebut merupakan pertemuan antara total marginal cost dengan marginal revenue, yaitu pada harga 7 kuantitas banyak 50. Lalu kesimpulan dari kurva tersebut adalah
Model tersebut digambarkan bahwa untuk memenuhi permintaan pasar, maka penetapan harga ditetapkan oleh perusahaan yang dominan, yang mana perusahaan lain atau perusahaan pesaing akan mengikuti harga yang telah ditetapkan, di mana perusahaan yang menjual produk di atas harga atau sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan dominan akan dapat memenuhi permintaan pasar. Sementara perusahaan yang menjual produk dengan harga di bawahnya, maka permintaan pasar akan dipenuhi oleh perusahaan dominan. Next. Slide selanjutnya yaitu model maksimasi penjualan. Rumusan dari model maksimasi penjualan adalah manajer berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Penjualan atau total pendapatan TR akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0. Model maksimasi penjualan yang diperkenalkan oleh William Baumol yang merumuskan bahwa manajer perusahaan modern berusaha memaksimumkan penjualan setelah tingkat pengembalian yang cukup telah diperoleh untuk memuaskan para pemegang saham. Baumol juga menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang besar lebih merasa aman, lebih mampu memperoleh harga yang murah atas pembelian input, dan mampu mendapatkan pinjaman yang lebih rendah bunganya, serta bisa memiliki citra yang baik bagi konsumen, pegawai, dan pemasoknya. Beberapa penemuan empiris sebelumnya menemukan adanya hubungan yang erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi tidak antara penjualan dan laba. Tetapi penelitian yang lebih mutakhir menunjukkan hal yang sebaliknya. Model maksimasi penjualan disajikan karena sangat relevan dengan pasar oligopoli. Selanjutnya yaitu kurva maksimasi penjualan. Jadi kurva berikut adalah kurva antara TR dengan TC. TR adalah total revenue dan TC adalah total cost. Kemudian kurva yang di bawah adalah kurva lambda. Dari sini Anda bisa lihat pergerakannya, di mana pada saat kurva TR lebih besar daripada TC, berarti perusahaan mengalami keuntungan. Dan kurva laba juga nilainya positif. Sedangkan pada saat kurva TC lebih tinggi daripada TR, pada awal kurva itu nilai lambdanya mengalami nilai minus atau mengalami kerugian. Kemudian, slope atau jarak tertinggi TR dan TC pada titik lambda atau titik P terbesar itu merupakan laba paling tinggi, sehingga kalau dilihat pada kurva berikut, perusahaan akan mengalami keuntungan pada saat nilai TR lebih besar daripada nilai TC. Dan nilai P atau lambda mengalami nilai positif. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai TC lebih tinggi daripada nilai TR, maka lambdanya mengalami nilai negatif. Maka pada saat itu perusahaan mengalami kerugian. Sekian penjelasan kami mengenai pasar oligopoli. Apabila ada komentar, saran, atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mohon bantuannya untuk like dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.